Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning students, how are you today? I hope you are always fine. Okay, today we learn about symbols. Symbols you can find in your textbook unit 8, page 72. Jadi simbol bisa dipelajari pada unit 8 halaman 72. Okay, the first, number 1, can you express an idea without using words? Give an example. Dapatkah kamu menyatakan sebuah ide tanpa menggunakan kata-kata? Bisa ya kira-kira ya. Misalnya idenya tentang isapan jempol misalnya. Berarti itu menandakan kita memuji orang ya, atau mungkin melambaikan tangan ya. Melambaikan tangan itu tandanya tidak mau, atau mungkin menggeleng-gelengkan kepala bisa, atau mengangguk-anggukkan kepala itu tandanya mau ya, seperti itu. The second, what signs do you see every day that do not use words? Tanda apa yang biasa kamu lihat setiap hari bahwa itu tidak menggunakan kata-kata ya. Misalnya ada temanmu yang menggunakan bahasa tubuh ya, tanpa dia berkata-kata. Kira-kira apa saja contohnya? Boleh ditulis dalam bahasa Indonesia, nggak apa-apa. Oke, yang activity 2, learn about body language ya, belajar tentang bahasa tubuh. Itu ada 6 gambar. Gambar yang pertama itu ada anak mau tanya, what time is it? Jam berapa? Kemudian yang kedua, I don't know. Artinya apa? Saya tidak tahu. Yang ketiga, be quiet. Artinya diamlah. Itu bahasa tubuhnya. Contoh penggunaan bahasa tubuhnya. Kemudian yang ada gambar bawahnya itu ada 3 gambar. Kira-kira itu artinya apa? Ya, kira-kira maksudnya apa? Anak-anak bisa melihat halaman 107 di pojok kiri bawah ya. Nanti dijawab ya. Silakan dipilih. Nah, itu di buku kalian di pojok kanan itu ada language note. Itu artinya catatan kebahasaan yang mana materi tentang it might mean, it could mean, it must mean. Artinya semua hampir sama. Artinya yaitu itu mungkin maksudnya, itu mungkin artinya ya. Nanti bisa ditulis di buku sebagai catatan. Next, sekarang yang activity 3 page 73 itu ada percakapan. Silakan dibaca sendiri di rumah ya. Percakapan antara 2 orang, Taliba dan Zainah ya. Silakan dibaca sendiri. Kemudian yang keempat atau activity 4 itu ada work with message in symbols. Ini membaca simbol. Baiklah, kita akan coba kerjakan yang nomor 1. Number 1, what does the message below mean? Complete the instructions. Artinya, pesan di bawah ini maksudnya apa? Kemudian lengkapi instruksinya. Ada gambar yang pertama itu pintu terbuka ya. Kemudian ada wastafel, tempat cuci tangan. Kemudian ada anak tangga, tanda panah ke kanan, kemudian ruang komputer dan basket ya. Baiklah, kita coba terjemahkan bersama. Nanti setelah itu anak-anak bisa menyalinnya di buku paket ya. Oke, yang pertama, go out of the classroom ya, keluarlah kelas. To the water fountain, menuju ke tempat cuci tangan. Yang kedua, then. Nah, itu then ada gambar anak tangga. Apa kira-kira? Oke, good. Then go upstairs ya. Kemudian naiklah tangga. Yang selanjutnya, and gimana? And turn right. Nah, bisa. Dan belok kanan ya. Selanjutnya ada gambar komputer. Itu maksudnya apa? Nah, betul. Maksudnya adalah go past
the computer lab. Saya ulangi, bisa ditambah kata penghubung after that. Go past the computer lab. Yang terakhir, finally, go to the basketball court. Ya. Kemudian yang terakhir, pergilah ke arena basket. Baiklah, sebelum kita lanjut, itu ada kotak di atasnya, ya, di bawah topeng itu making suggestions, ya, membuat saran, ya. Kata-katanya ada why don't we go? Apa artinya? Mengapa kita tidak pergi? Nah, ditulis di situ. We could go, kita dapat pergi, ya. Let's go, ayo. Ya, ayo pergi boleh. Artinya bisa ditulis di buku paket. Oke, next kita lanjut. Nah, ini anak-anak bisa buka halaman 74. Do you know about codes? Apakah kalian tahu tentang kode atau sandi? Ya, mungkin dulu yang pernah belajar pramuka, yang suka sandi, ya di sini di bahasa Inggris juga ada. Yang activity 5 itu yang pertama, kotak yang pertama itu kira-kira bacanya apa? Ada yang tahu? Nah, good. Jika ada yang tahu, itu cara bacanya dibalik bukunya, ya, diputar balik atau menggunakan cermin bisa, ya. Itu namanya sandi terbalik atau sandi cermin. Setiap huruf itu dibalik hurufnya. Misalnya, itu ada kata-kata tim. Nah, tim itu aslinya adalah meet. Ya. Misal ada kata book, ya. Book itu kan tulisan hurufnya pakai B, double O, kemudian K. Nah, itu dibalik, yang K dulu, kemudian double O, kemudian yang B. Jadinya cup, ya, terbalik jadinya cup. Atau mungkin kita ambil kata yang lain, ya, misalnya kata apa misalnya? Flower, ya. Flower itu hurufnya ada F, L, O, W, I, kemudian R. Nah, itu dibalik. Yang ditulis berarti yang R-nya dulu, yang R-nya dulu. Ya, coba kita balik ya. R, kemudian ada I, kemudian ada W, kemudian ada O, L, yang terakhir huruf F. Nah, dibalik seperti itu. Nah, itu caranya. Yang selanjutnya, yang kotak selanjutnya itu ada huruf-huruf yang tidak jelas, ya. Itu bagaimana caranya? Nah, anak-anak bisa membaca instruksinya di situ. Saya artikan ya. Nah, langsung saja yang instruksinya. Write the alphabet. Tulislah abjadnya. Under each alphabet letter. Di bawah masing-masing huruf abjad. Nah, maksudnya di bawah ini berarti sebelumnya. Contoh menulis huruf A. Nah, huruf sebelumnya A apa? Sebelumnya A adalah Z. Kemudian B, sebelumnya huruf B, A. Kemudian C, sebelumnya huruf B. Dan selanjutnya sampai huruf Z. Ya, berarti sebelumnya Z apa? Y, ya, sebelumnya huruf Z, Z. Nah, itu contohnya. Di dalam kotak itu ada huruf D, P, N, F. Nah, berarti mencari huruf sebelumnya. Sebelumnya huruf D apa? C. Sebelumnya huruf P apa? O, dan seterusnya. Silakan dicari kata aslinya, ya. Kira-kira itu nanti tulisannya apa. Nanti kalau sudah boleh ditulis di buku tulis kemudian dikirim, ya. Oke. That's all for today. Thank you very much. The last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.